Selamat hari Natal bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati saudara pada hari yang berbahagia ini, di mana Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kita masing-masing. Itulah yang paling penting. Dan Tuhan Yesus yang lahir dalam hati kita pasti mengubahkan seluruh hidup kita. Dari itu pada hari Natal kita penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengingat bagaimana besar kasih karunia Tuhan. 2000 tahun yang lalu dia turun ke dunia ini, rela menjadi manusia untuk memikul dosa manusia, untuk menebus manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya masuk neraka, hukuman yang kekal. Tetapi karena penebusan Tuhan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, luar biasa anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pada hari Natal, saudara kita semua bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mengucapkan selamat hari Natal kepada semua saudara-saudara kita yang lain. Saya percaya tadi pagi banyak yang sibuk telepon, saudaraku. Kami juga menelepon saudara-saudara kami yang di Jawa, saudaraku, mengucapkan selamat hari Natal. Dan mereka semua dalam keadaan baik-baik. Dan mereka juga mengucapkan selamat hari Natal kepada kita di sini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Biarlah damai Natal memenuhkan kita pada hari ini dan seterusnya. Damai Natal. Karena Tuhan Yesus pembawa damai. Biarlah kita juga, saudaraku, menjadi pembawa damai. Kalau pada tahun-tahun yang lalu kita belum menjadi pembawa damai, pada penghujung tahun ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, biarlah kedatangan kita kemana saja kita pergi, kita membawa damai. Kita membawa damai. Puji Tuhan, saudaraku. Kita bukan hanya membawa damai kepada anak-anak Tuhan orang Kristen saja, kita juga membawa damai, saudaraku, kepada orang dunia ini. Saudaraku, kelihatannya dan nyatanya juga, saudaraku, kalau kita memiliki damai, bicara kita menjadi damai, dan mereka bisa merasakan damai yang ada pada kita. Puji Tuhan, saudaraku. Banyak, saudaraku, dari agama-agama lain juga, kalau kita berbicara dengan dia dan kita membawa damai dalam hati kita, mereka mengakuinya, rasanya kok damainya, dia katakan. Ada juga mengatakan, wah rasanya teduh sekali, dia katakan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Belakangan ini, saudaraku, ya, di luaran kita dengar, saudaraku, mari kita menciptakan suasana sejuk, dia katakan, dan nyaman di antara umat beragama. Saudaraku, puji Tuhanlah untuk perkataan yang demikian. Namun Alkitab memakai perkataan yang lebih kuat lagi, yaitu damai. Damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam damai sejahtera daripada Tuhan, tidak ada kekerasan, tidak ada pertengkaran, saudaraku. Bahkan, saudaraku, tidak ada kritik, saudaraku. Luar biasa damai sejahtera daripada Tuhan. Biar ini menjadi milik kita. Karena untuk itulah salah satu berkat Tuhan pada waktu dia datang ke dunia ini. Bahkan damai Tuhan ini rupanya banyak sekali ditekankan dalam kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Di dalam Lukas 1, 78-79 ini mengenai nubuat Imam Zakaria. Kita tahu Imam Zakaria ini adalah seorang imam pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Dia adalah orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Nama istrinya Elisabeth, dan Elisabeth ini mandul. Tetapi pada waktu dia melayani Tuhan dalam bait Allah, tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, engkau akan beroleh seorang anak, dan namakanlah dia Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Kemudian dia bernubuat pada waktu kelahiran Yohanes Pembaptis. Namun saya yakin nubuat ini tertuju kepada Tuhan Yesus. Saya membacakan nubuatnya, apakah yang dikatakannya mengenai Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 1, 78-79, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Kelahiran Yesus dikatakan oleh rahmat belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita. Tuhan melawat manusia, dan surya pagi terbit di tempat yang tinggi, yang membawa terang, yang menyinari mereka yang dalam kegelapan. Kalau kita mengaku, tentunya kita harus mengaku
sebelum kita menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup dalam kegelapan. Tetapi surya kebenaran, sinar kasih karunia Tuhan menerangi kita, yang membukakan mata rohani kita, ya kita boleh mengenal bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Lalu kita masuk dalam terang Tuhan, dan firman Tuhan berkata, Dia mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Jalan damai sejahtera. Dan pada waktu kelahiran Tuhan Yesus dalam Lukas 2 pasal berikutnya, apakah nyanyian daripada tentara sorga yang menyertai malaikat-malaikat, nyanyiannya yaitu mengenai damai di bumi. Kedatangan Tuhan Yesus memberikan damai di bumi. Boleh jadi pada waktu itu juga banyak kerusuhan, banyak peperangan, banyak pertengkaran, banyak kebencian. Karena pada waktu itu bangsa Israel masih dijajah oleh bangsa Roma. Tentunya mereka mau merdeka. Dan lalu dalam keadaan demikian selalu terjadi pertentangan, kebencian, dalam perbedaan pendapat, apalagi konflik-konflik politik yang bisa menjadi keras. Dan memang itu terjadi. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus saudaraku membawa damai. Sini dikatakan ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena rupanya bala tentara sorga rupanya suka memuji Allah, suka menyembah Tuhan. Biarlah kita anak-anaknya juga menjadi suka memuji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hari-hari kebaktian adalah hari-hari untuk memuji Tuhan, hari-hari untuk menyembah Tuhan, bukan hari untuk mendengarkan firman Tuhan saja. Tetapi hari Minggu dan hari-hari kebaktian kita yang lain adalah satu kesempatan di mana kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Dia layak untuk dipuji. Dan Dia memang minta kita memuji Dia, saudaraku. Ini dikatakan nyanyiannya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, kehormatan bagi Tuhan tempat maha tinggi, segala kemuliaan bagi Tuhan saja, puji Tuhan, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 700 tahun kira-kira sebelum Tuhan Yesus lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan mengenai kelahiran Tuhan Yesus dengan pimpinan Roh Kudus. Dia katakan bahwasanya kelahiran Tuhan membawa damai dan sejahtera. Dialah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Ini saya membacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Salah satu nama yang diberikan Tuhan kepada Tuhan Yesus yaitu Raja Damai. Tidak ada yang lebih damai daripada Tuhan Yesus. Dialah Raja Damai yang memberikan damai, Raja Damai yang mengalirkan damai dalam hati kita, Raja Damai yang mengubahkan hati kita dari hati yang suka melawan, suka berontak, suka bertengkar, menjadi hati yang penuh dengan damai. Dan itu akan terpancar dari wajah saudara. Kalau saudara memiliki damai, mesti terpancar dari wajah saudara, dari kata-kata saudara. Damai Tuhan, damai Tuhan. Memang di sini juga dia dikatakan penasehat ajaib, penasehat. Nasihat yang paling baik adalah dari Tuhan Yesus, saudaraku. Tadi malam ada film mengenai Jesus of Nazareth. Saya bersyukur kepada Tuhan, pada bulan-bulan terakhir ini saja sudah 2 kali di TV itu diputar, saudaraku. Dan dalam film Jesus of Nazareth itu, saudaraku, hampir semua pun yang diucapkan dalam film itu, yang diucapkan Tuhan adalah ayat demi ayat, saudaraku. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir tadi malam, saudaraku, melalui TV itu telah disebarkan lebih kurang 200 sampai 300 ayat kepada begitu jutaan penduduk Indonesia yang mendengarkan siaran tersebut. Dan ini tentu membawa berkat, saudara. Dan jelas-jelas diterangkan jalan keselamatan. Dan pada akhir film itu diminta supaya jiwa-jiwa membuka hatinya dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan memberikan Tuhan Yesus berdiam dalam hatinya untuk menerima keselamatan yang kekal. Puji Tuhanlah, saudara. Di dalam negara kita yang dilanda krisis seperti ini, saudaraku, ya, masih bisa diputar film yang begitu jelas mengenai keselamatan jiwa, film yang begitu ratusan ayat-ayat, saudaraku, diucapkan dengan jelas, saudaraku, yang pasti membawa berkat, saudaraku. Saya melihat, saudaraku,
bahwasanya film itu saudaraku tidak sama dengan film-film yang lain. Itu film yang sangat istimewa dan sangat membawa berkat saudaraku. Kebanyakan film-film sekarang film kekerasan, film ya penipuan saudaraku, film kesedihan, ya, film kehancuran, film tragis saudaraku. Tetapi itu lain, film saudaraku, Jesus of Nazareth adalah film yang bawa berkat, film yang menaburkan begitu banyak firman Tuhan. Saya percaya itu film, waktu pembuatan film itu Roh Kudus memimpinkan saudaraku, sutradaranya, semua pelakon-pelakonnya, artis-artisnya saudaraku, dan bawa berkat. Saya percaya banyak orang mencucurkan air mata waktu menonton film ini saudaraku. Dan film itu masih bisa didapat saudaraku. Di video-video rental saudaraku bisa dapat film Jesus of Nazareth. Saudara, ambillah saudaraku dan putarlah saudaraku dan video saudara. Saudara akan menerima berkat, anak-anak akan menerima berkat. Jadi menonton berkali-kali. Sudah firman Tuhan, ayat demi ayat ditaburkan melalui film itu saudara. Luar biasa. Tidak ada film yang seperti itu saudara. Dahulu ada cerita-cerita Vincent and Delilah saudaraku, Ben Hur saudaraku, tetapi tidak sama dengan ini. Ini betul-betul jalan keselamatan saudaraku, dan betul-betul membawa jiwa-jiwa kepada hidup yang kekal. Jadi saudaraku, sekaligus Injil ditaburkan melalui TV, satu berkat yang besar bagi Indonesia ini saudara. Saudara, kalau saya renungkan itu, rupanya Tuhan Yesus masih cinta kepada negara kita, Republik Indonesia ini. Jadi tentunya kita semua masih punya harapan Indonesia ini akan bertambah-tambah baik saudara. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Lebih-lebih apa lagi, kita semua saudaraku menjadi pembawa damai. Jadi nama Tuhan Yesus dikatakan ajaib. Memang dia ajaib, sampai sekarang dia ajaib. Dia tidak berubah, perbuatannya sampai sekarang masih ajaib. Ajaib, ajaib. Dia masih memberikan kesembuhan yang ajaib. Dia masih memberikan berkat dengan cara yang ajaib. Luar biasa Tuhan. Dan pelayanan Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu dia berbuat ajaib, hari ini dia berbuat ajaib. Kasih Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Puji Tuhan, dia Tuhan yang hidup selama-lamanya, yang suka bersekutu dengan saudara, suka bersekutu dengan saya. Berilah waktu-waktu saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Di pagi hari adalah saat yang paling indah bersekutu dengan Tuhan. Carilah wajah Tuhan, rendahkan diri saudara, bertobat dari segala dosa, maka saudara akan bersekutu dengan Tuhan Yesus dan menerima kekuatan daripadanya. Ajaib, dan saudara boleh mengalami ajaib Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan tidak menahan ajaibnya bagi dirinya sendiri. Ajaibnya itu bahkan dia suka sekali memberikannya kepada anak-anaknya sekalian. Dan saudara boleh mengalami ajaib Tuhan dalam hidup saudara. Banyak kali kami mengalami ajaib Tuhan. Perkara yang tidak disangka-sangka, yang tidak dipikir-pikir, Tuhan berikan begitu baik jadinya. Karena mujizat Tuhan berlangsung, ajaib Tuhan berlangsung. Ya, kami tidak berhenti memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Amin saudara. Dia ajaib, dia masih ajaib. Allah yang perkasa atau Allah yang maha kuasa, terjemahan lama, dia maha kuasa, dia perkasa. Tidak ada perkara yang mustahil kepadanya. Bahkan pada hari ini juga, pada hari Natal, yang jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup saudara menyembuhkan saudara pada hari ini. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Saudaraku, jangan khawatir kalau ada di antara kita yang kena PHK dan lain sebagainya, atau dilanda krisis ekonomi, saudaraku, jangan khawatir. Dia ajaib adanya. Dia memiliki 1001 jalan untuk memberkati saudara. Dengar saja suaranya. Saudaraku, ikuti pimpinannya, ikut dia dengan tekun. Roman ajaib yang memberikan bagi saudara. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Bapa yang kekal selama-lamanya. Dia hidup selama-lamanya. Dia tidak akan mati-mati padaku. Dan sampai pada masa kekekalan nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa. Bahkan mulai sekarang kita sudah bersama-sama dengan Bapa dalam masa kekekalan. Puji Tuhan saudara. Nah, Raja Damai, tidak ketinggalan tertulis Raja Damai. Raja Damai. Tuhan suka damai di bumi ini. Tuhan suka damai dalam gerejanya. Dan damai dalam gerejanya dimulai dari damai dalam hati anak-anaknya. Tidak mungkin damai di gereja kalau dalam hati kita tidak ada damai. Dan Tuhan mau memberikan damainya dalam hati kita. Damaiku kuberikan padamu, Tuhan Yesus berkata. Bukan seperti damai yang diberikan dunia ini.
Ya boleh jadi ada damai dari dunia ini, saudara. Tetapi Tuhan berkata damai dari dunia ini boleh jadi damai karena untung, damai karena uang, damai karena piknik-piknik dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata damaiku lain daripada itu. Bukan seperti damai dunia ini. Damai Tuhan kekal, damai Tuhan teguh, damai Tuhan padaku tidak bisa hilang oleh gelombang-gelombang dunia ini, oleh kekacauan dunia ini. Tidak bisa. Biar damai Tuhan memerintah hati kita selalu, saudara. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan damai bagi semua orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Dia pasti beroleh damai. Hal yang pertama saudara terima pada waktu saudara menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara masa senang. Damai. Boleh jadi saudara tidak bisa menceritakannya, tapi itu yang jadi kepada saudara, itu jadi kepada saya. Saya merasa damai, saya merasa sejahtera sekali setelah saya diselamatkan dan diselamati saya. Damai adalah khotbah Tuhan Yesus. Kisah 10 ayat 38. Saya membacakan pada saudara. Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38 sini dikatakan, ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, itulah firman yang ia suruh atau Yesus suruh beritakan, sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai. Tidak heran kalau Tuhan masuk dalam satu rumah, dia berkata damai bagi rumah ini. Dia menyuruh murid-muridnya yang menginjil dan berkata, kalau kamu masuk rumah orang, katakan damai bagi rumah ini, sejahtera bagi rumah ini. Kalau pemilik rumah itu layak, maka damaimu tinggal padanya. Tapi kalau dia tidak layak, maka damai itu kembali kepadamu. Tuhan berkata, berikan damai kepadaku. Banyak saudara memberikan damai, damai saudara juga tidak akan hilang, bahkan bertambah melimpah-limpah lagi dalam saudara. Damai bagi rumah ini, selamat hari Natal, damai bagimu. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, karena dia Raja damai tinggal bagi saudara. Ketika Tuhan Yesus melayani jiwa-jiwa, saudara, selalu jiwa-jiwa yang sudah dilayaninya itu kembali dengan damai. Saudara, kecuali yang tidak mau bertobat, kecuali yang mengkritik Tuhan Yesus. Tetapi semua yang mohon pertolongan Tuhan Yesus, apakah itu mohon keampunan dosa, mohon kebebasan daripada iblis, setan, mohon kebebasan daripada ikatan-ikatan, saudaraku, kegelapan, semuanya mereka disuruh pulang oleh Tuhan dengan damai. Orang berdosa datang kepada Tuhan Yesus dan dia pulang dengan damai. Maka seorang perempuan berdosa di pinggir sumur Samaria dilayani oleh Tuhan Yesus, dan perempuan itu berkata, aku tahu Mesias itu akan datang, dan kalau dia datang dia akan menceritakan segala perkara ini kepada kami. Tuhan Yesus berkata, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Perempuan itu terkejut dan dia berlari ke kampung, dan dia berkata, aku telah bertemu dengan Mesias, marilah lihat. Dia katakan, dia menceritakan segala dosaku. Betapa damai hatinya. Yesus membawa damai, membawa sukacita. Betapa damainya hati ibu yang anaknya pemuda Nain itu yang sudah mati diusung untuk dibawa ke kuburan. Di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus menghentikan iring-iringan itu dan dia datang ke usungan itu dan berkata, anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Anak muda itu bangkit dan diberikannya kepada ibunya. Betapa mereka sukacita, damai, sejahtera. Inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seorang perempuan yang sakit 12 tahun datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, kalau ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. 12 tahun menderita, 12 tahun sengsara, 12 tahun dalam kekhawatiran, 12 tahun dalam ketakutan, 12 tahun disingkirkan orang. Karena penyakit yang dialaminya itu selaku pada waktu itu dianggap najis dan tidak bisa berkumpul dengan orang ramai. Saudara, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, pulanglah dengan selamat, tetaplah sembuh daripada penyakitmu itu. Betapa damai dia pulang, betapa sukacita dia pulang. Kepada seorang yang diusung, saudaraku, naik ke atas loteng kemudian diulurkan ke bawah, tepat di depan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pada tahun 65 pada Tuhan Yesus berkata demikian kepada saya. Memang saya tidak diusung datang ke gereja, tapi saya mengusung dosa. Saya memikul dosa, banyak dosa saya pikul ke gereja.
Dan pada waktu itu saya maju ke depan dengan menangis. Saudara, saya yang pertama ke depan, saudara. Saya tahu saya berlari ke depan dan orang heran melihat saya, saudara. Pada waktu itu altar call bukannya banyak-banyak, saudara. Altar call 1 orang 2 orang, saudara. Dan saya salah satunya. Boleh jadi pada waktu itu cuma kami sekeluarga lah yang datang ke depan, saudara. Dan saya yang paling duluan, saudara. Dan saya menangis, saudara. Saya menangis. Saya orang berdosa, Tuhan. Saya tidak layak, Tuhan. Saya tidak layak. Di sekeliling saya, saudaraku, kebaktian orang-orang desa semua, saudaraku. Dari mukanya cerah-cerah, saudara. Dan saudaraku, saya tahu Tuhan berkata kepada saya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, selesai dari gereja saya tidak mau pulang, saudara. Saya tinggal di gereja itu sampai jam 4 sampai jam 5. Berkata-kata ke sana, saya sangat sukacita, sangat damai, sangat sejahtera, saudara. Dan itu hanya beberapa waktu saja, saudaraku, sebelum Gestok, saudaraku, tahun 65, peristiwa Gestok itu, saudara, gerakan 30 September itu, saudara, ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, pada waktu itu, saudaraku, karena damainya saya dengan teman saya, saudaraku, kami keliling-keliling kota Medan di jam 10 malam. Tetapi rupanya orang semua sudah ketakutan. Kami tidak tahu politik waktu itu, kami tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan begitu sunyinya kota Medan dan hujan lagi, dan kami berhenti berteduh di penjara Sukamulia, dan kami heran, mengapa tidak ada orang yang lewat pada malam ini? Apa yang terjadi? Jam berapa ini saya katakan? Kawan saya namanya selesai. Jam berapa ini selesai? Saya katakan. Nah, saudara, dia lihat jamnya, saudara. Belum jam 10 dia katakan. Wah, perasaannya seperti jam 12. Ya, tidak ada orang. Apa yang terjadi? Rupanya, saudara, sudah gerakan-gerakan itu sudah menyebar seluruh Indonesia. Kami yang tidak tahu, karena kami banyak kebaktian, saudara. Banyak kebaktian. Kadang-kadang di desa, kadang-kadang di kota. Semua kebaktian tidak ada saya tinggalkan, saudara. Saya mau lebih banyak kebaktian, lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak baca perjanjian baru, saudara. Pujilah Tuhan, saudara. Kenapa? Karena damai Tuhan, damai Tuhan, damai Tuhan. Tuhan Yesus suka damai, dan Dia pemberi damai. Pada air laut yang bergelombang, pada angin di danau, di mana murid-murid sudah ketakutan, Tuhan Yesus berdiri dan berkata, "Hai danau, hai angin, aku berkata kepadamu, diam, tenanglah engkau." Ketika itu juga danau menjadi tenang sekali dan angin menjadi reda. Dia Raja damai. Amin, saudaraku. Biarlah Dia memerintah dalam hati kita. Baik kita juga menjadi pembawa damai. Kemana saja kita datang, ucapan kita damai. Orang merasa damai, orang merasa sejahtera, orang bawa berkat, dan itu membawa orang kepada pertobatan. Ini berita Natal, berita Raja damai tinggal dalam saudara. Nah, saudara juga menjadi pembawa damai. Saya yakin, saudaraku, memang kelihatannya luar biasa kejamnya penyaliban Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Dia mengangkat salib, saudara lihat dalam fragmen, saudaraku, dicabukin, saudaraku. Di pala-palanya mengangkat salib, saudaraku. Seluruh tubuhnya, saudaraku, dilumuri oleh darah yang mengalir daripada mahkota duri, darah yang mengalir daripada punggung, saudaraku, yang dicambuk, saudara. Nah, kelihatannya seolah-olah tidak damai, tapi sebenarnya dalam keadaan damai yang sangat teguh pada waktu itu. Mengapa? Sesudah berdoa di Getsemani, Dia mengetahui dengan pasti bahwasanya, Dia mengetahui dengan tegas bahwasanya Bapaknya berkehendak bahwasanya Dia disalib. Setelah dengan pasti Dia mengetahui kehendak Bapaknya bahwasanya Dia harus disalib, dengan tenang Dia menghadapi salib. Dia berkata, saudaraku, di dalam Markus 14 ayat 42, apakah katanya kepada murid-murid setelah selesai Dia berdoa, Dia tahu orang yang menangkapnya itu sudah dekat, sudah datang pun, dan Dia berkata dalam Markus 14 ayat 42, Markus 14 ayat 42, sini dikatakan, "Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Ia masih berbicara, muncullah Judas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, bangunlah, Dia katakan, mari kita pergi. Bukan pergi untuk lari, pergi mendapatkan orang yang menangkap Dia. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia dengan tenang berdiri. Hanya Petrus yang tidak tenang. Petrus mencabut pedangnya dan memarah hamba imam besar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai Petrus, sangkan pedangmu.
Apakah engkau pikir aku tidak dapat memanggil sekarang ini juga 12 legion tentara malaikat untuk membebaskan kita? Tapi kalau aku berbuat demikian, aku tidak jadi menebus dosa manusia. Aku harus menebus dosa manusia. Aku tahu itu kehendak Bapakku. Dengan damai pelaku dia hadapi segala cobaan. Dia hadapi segala macam kekerasan. Dia hadapi pukulan-pukulan demi pukulan. Dia hadapi, dia dihinakan. Dia hadapi tuduhan-tuduhan palsu. Dengan damai Tuhan dalam dia, damai yang begitu teguh. Dia tidak melawan. Dia tahu itu kehendak Bapaknya. Sampai dia mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota. Tetapi sebelum itu dia dibawa kepada Pilatus. Pilatus heran. Dalam Matius 27 ayat 14 dikatakan. Matius 27 ayat 14. Sini dikatakan. Matius 27 ayat 14. Sini dikatakan. Ayat 13 dan 14. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Banyak tuduhan-tuduhan palsu dilontarkan kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sedikit pun tidak menjawab. Sehingga Pilatus heran. Dan dia berkata, tidakkah engkau dengar begitu banyak tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadamu? Mengapa engkau tidak menjawab apa-apa? Biasanya orang yang dituduh, apalagi tuduhan palsu, dia berontak, dia membela dirinya, dia balas. Tapi Yesus tidak berbuat demikian. Damai Tuhan memenuhkan hatinya. Dia sudah tahu pasti bahwasanya dia harus disalib untuk keselamatan manusia. Maka dia tidak perlu menjawab itu semuanya. Damai Tuhan sudah menguasai hatinya. Dia mengangkat salib dengan damai. Dengan damai. Pada waktu perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dia berkatakan, hai perempuan, tangislah dirimu sendiri. Dan dia berjalan terus menuju salib. Dia tidak mundur dari salib. Dia tahu apa yang terjadi di salib. Tangannya akan dipaku, kaki dipaku. Dia akan mati di kayu salib. Mati dengan hukuman yang paling hina. Tetapi damai Tuhan memenuhkan hatinya. Saudara, hanya sedikit saudaraku di akhir hayatnya dia berteriak, Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Di situ saja dia berteriak, mengapa kita berpisah? Apakah kita harus berpisah? Memang pun Yesus sebenarnya tahu dia harus berpisah karena dia penuh dengan dosa manusia. Saudara, tapi akhirnya dengan damai, dengan teguh dia berkata, Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu dia mati di kayu salib. Saudara, dengan tenang, dengan damai. Bukan dengan ketakutan. Bukan. Dan dia mengalahkan maut. Hari Paskah saudaraku tiba. Dan dia bangkit daripada kematian. Dia mengalahkan maut. Dan dia datang menjumpai murid-muridnya. Betapa besar kasih Tuhan pada murid-muridnya. Benar seperti dikatakan Yohanes 13 ayat 1 itu. Dan Yesus mengasihi mereka itu sampai kepada kesudahannya. Tuhan tidak pernah menyesal atas panggilannya. Tuhan tidak pernah menyesal atas pilihannya kepada saudara. Dia berkata, saya banyak kekurangan, saya pun banyak kekurangan, saya pun banyak berbuat kesalahan, saudara. Tetapi Tuhan mengampuni. Tuhan tidak pernah menyesal. Dia memanggil saya menjadi hambanya. Tuhan tidak menyesal memanggil saudara jadi pelayan-pelayannya atau hambanya kelak, saudaraku. Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu, saudaraku. Dan Tuhan akan memimpin saudara sampai kepada maksud Tuhan. Banyak saudara menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, saudara. Indah, saudaraku, dalam pekerjaan Tuhan ini, saudaraku. Dan apakah berita Tuhan Yesus setelah dia bangkit daripada kematian? Dalam Yohanes 20 ayat 19 ini dikatakan, Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Saya membacakan pada saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Rupanya Tuhan suka sekali memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Boleh jadi murid-murid sini ketakutan, dia katakan. Karena sini dikatakan di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apakah yang pertama diberikan oleh Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Tidak perlu kamu takut, tidak perlu kamu khawatir, tidak perlu kamu panik. Damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Kemudian, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus, melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bebaslah daripada ketakutanmu itu. Aku mau mengganti ketakutan dalam hatimu, khawatir dalam hatimu dengan damai sejahtera. Terimalah damai sejahteraku. Sama sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Wah, luar biasa. Saya suka sekali ayat ini, saudara. Ya. Sama sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Bagaimanakah Bapa mengutus Tuhan Yesus? Bapa mengutus Tuhan Yesus dengan segala kelengkapan dari sorga. Amin, saudara. Dengan kuasa yang luar biasa dari sorga, dengan urapan yang luar biasa. Dengan Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus ada padaku, dia mengurapi aku, memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan dan ketertawan, kelepasan dari orang tertindas, penglihatan dari orang buta. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus mengurapi dia. Saudaraku, demikian juga Tuhan mengutus saudara. Haleluya, saudaraku. Maju terus, saudaraku, maju terus. Saudaraku, seorang penginjil bukan daripada gereja kita, tetapi rupanya waktu kami ke Jogja dulu, saudaraku, dia bertemu dengan kami. Dan dia pernah mengenal saya di kota Medan ini. Dia sudah menjadi hamba Tuhan di kota Jogja sana, saudara. Dia telepon tadi pagi, saudara. Dan dia berkata, bagaimana kabar Pak? Semuanya bagus. Dia katakan semuanya bagus, berkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menemukan kami. Nah, demikian juga hendaknya bagi kamu sekalian, bagaimana keadaan di situ baik. Kami baru dari daerah Dayak, dikatakan di Kalimantan. Pak, dia katakan banyak suku Dayak sekarang mau menerima Tuhan Yesus. Hanya kami nggak ada tenaga, dia katakan. Saya sendiri yang pendeta di sini. Kalau Bapak ada penginjil, kita bisa sama-sama pergi ke sana, dia katakan. Saudaraku, betapa dia bersemangat. Saya tanya anggotanya berapa waktu itu, dia katakan 100 lebih saja anggotanya. Dengan anggota 100 lebih pun, saudaraku, dia sudah menginjil sampai ke Pontianak sana. Tetapi hanya penginjilan sajalah Pak, dia katakan. Kami tidak bisa bangun gereja karena tidak ada tenaga. Kurang penuai-penuai. Saudaraku, begitu Roh Kudus bekerja sekarang, saudaraku. Ya, suku-suku Dayak sana pun terbuka. Dan barangkali saudara belum pernah jumpa suku Dayak. Kami sudah pernah, walaupun jumpanya di Kuala Lumpur. Karena itu Dayak dari Sarawak ke sana. Saya pikir sama saja, saudaraku. Saudara, mereka wajahnya sama seperti kita, saudara. Ya, sayurnya pun sama seperti kita, saudara. Dan saudaraku, mereka begitu polos-polos, saudaraku. Bahkan waktu itu kami kebaktian di barak militer. Dan 2 orang di antara mereka yang militer adanya bekerja pada tentara kerajaan Malaysia lah kita katakan, menyerahkan dirinya buat Tuhan, maju ke depan, saudaraku. Kalau sekiranya saya katakan waktu itu sudahlah berhentilah kamu jadi militer ini, masuklah jadi tentara sorga, saya percaya dia mau. Tapi kami sendiri mengatakan, tunggulah nanti Tuhan buka jalan. Begitulah spontannya mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan, saudaraku. Dan kami meletakkan tangan pada atas mereka. Dan beberapa yang lain, Roh Kudus bekerja dan mereka selain Holy Spirit, mereka tergeletak. Dan mereka menjamu kami dengan luar biasa. Rupanya mereka sudah bersiap. Dia mendengar kedatangan kami. Wah, segala macam saudaraku disediakan. Daun ubi pun banyak, saudaraku. Siput pun banyak. Siput itu, saudaraku, bukan siput makanan laut. Siput yang siput kita di sini, saudaraku. Yang ekornya dipontong demikian, kemudian disiap cuk-cuk gitu, saudaraku. Wah, saudara. Sambalnya serupa dengan kita, saudara. Ya, boleh jadi dulu beberapa orang suku Batak, saudaraku, melawat ke sana dan jadi orang Dayak, saudaraku. Ya. Mereka juga makan babi, saudaraku. Ya. Dan mereka punya rumah panjang, sama seperti rumah Batak itu, saudaraku. Rumah panjang namanya. Nah, banyak yang belum selamat. Banyak lagi kerja, saudaraku. Banyak lagi kerja. Itu hanya bisa dikerjakan dengan damai Tuhan dalam hati kita. Amin, saudara. Damai sejahtera diberikan padamu. Sama sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus kamu. Jadi saudara, kalau saudara diutus Tuhan jadi penginjil, jadi hamba Tuhan, percaya sajalah kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya. Tuhan tidak begitu lalai, saudara. Tuhan tidak begitu lalai untuk mengirimkan kita melawan setan tanpa melengkapi kita lebih dahulu. Tuhan tidak lalai. Bahkan, saudaraku, cara kasarnya, Tuhan tidak bodoh, saudara. Ya. Misalnya saya tidak menyuruh anak saya ke satu tempat yang berbahaya, saudara. Ya. Tanpa melengkapi dia lebih dahulu, tidak, saudara. Saya lengkapi dia lebih dahulu. Amin, saudara.
Ya, demikian Tuhan. Demikian sama sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikian Yesus mengutus saudara, Yesus mengutus saya pada dunia yang gelap ini. Dunia yang frustrasi, dunia yang stres, dunia yang kacau balau, saudara. Dunia yang stres. Saudara bisa rasakan kalau saudara keluar ke jalan sana atau masuk ke pasar-pasar itu, saudaraku, ya. Saudara lihat jumpa orang-orang stres, supir-supir yang stres, pegawai-pegawai yang stres, buru-buru yang stres. Perlu sekali damai itu kan. Dan damai itu ada pada Yesus. Dan karena Yesus adalah dalam hati saudara, maka saudara juga memiliki damai Tuhan. Amin. Puji Tuhan, peliharalah damai Tuhan itu. Oleh sebab itu pada hari Natal ini biarlah kita menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pembawa damai. Sanggupkah kita menjadi pembawa damai? Saudara, Tuhan Yesus waktu dia di dunia ini dia sama seperti manusia. Dia telah menanggalkan kemuliaannya. Dia dilengkapi dengan Roh Kudus. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Dan dia melakukan tanda nyata dan mujizat. Filipi pasal 2 mengatakan bahwasanya dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi sama seperti manusia. Itu sebabnya setan mencobai dia. Kalau dia dalam keadaan Allah, saudaraku, setan tidak akan mencobai dia. Tidak mungkin mencobai Tuhan, saudara. Allah tidak bisa dicobai. Nggak mungkin. Tetapi karena setan ini punya pengharapan bahwasanya Yesus dalam keadaan manusia bisa jatuh kepada dosa. Dia coba. Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini jadi roti. Ada tersurat bukan dari manusia, bukan dari roti saja manusia dapat hidup. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena ada tersurat dia akan mengutus malaikatnya supaya menantang kakimu supaya tidak terantuk pada batu. Tuhan Yesus berkata, ada tersurat, jangan cobai Allah Tuhan. Jikalau engkau anak, semua ini kuberikan kepadamu, tapi sembahlah aku. Ada tersurat, Allah Tuhanmu saja yang patut engkau sembah. Dan iblis mundur daripadanya. Iblis mencobai Tuhan Yesus, setan mencobai Tuhan Yesus karena dia dalam keadaan tubuh manusia. Filipi pasal 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Yesus menjadi sama dengan manusia. Dia merasa lapar. Kalau dia dalam keadaan Allah, dia tidak lapar-lapar. Kalau dia dalam keadaan Allah, dia tidak capek-capek. Kalau dia dalam keadaan Allah, dia tidak perlu tidur. Nggak perlu. Allah adanya. Tapi dia dalam keadaan manusia. Sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa, saudaraku. Tetapi dia sanggup menjadi pembawa damai. Oleh sebab itu saudaraku, kita juga harus sanggup, saudaraku, menjadi pembawa damai. Terlebih-lebih Roh Kudus yang memenuhkan kembali sama dengan Roh Kudus yang memenuhkan kita. Dan firman Tuhan berkata, buah Roh Kudus yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera memenuhkan kita. Amin, saudaraku. Itu buah Roh Kudus. Panjang saudara penuh dengan Roh Kudus, maka damai sejahtera memenuhkan saudara. Jangan mau diganggu oleh kemarahan saudara, emosi saudara. Jangan biarkan itu mengganggu damai sejahtera Tuhan. Saudaraku, jangan. Saudara, ini berarti segala pertengkaran dalam hati kita boleh diganti dengan damai Tuhan. Segala perselisihan dalam hati kita boleh kita ganti, kita mohon kepada Tuhan, gantikan dengan damai Tuhan. Segala perkelahian, sikap balas dendam, sikap kemarahan, saudaraku, pemberontakan, bisa kita mohon kepada Tuhan, gantikan dengan damai-Mu Tuhan. Gantikan dengan damai-Mu. Bahkan stres, frustrasi bisa diganti dengan damai Tuhan. Mengapa orang stres? Karena tidak memiliki damai Tuhan. Tidak memiliki damai. Yesus bergerak dalam damai. Damai yang diberikan padamu. Damai yang diberikan padamu. Puji Tuhan. Jadi karena Tuhan sudah tinggal dalam hati kita, harusnya kita semua memiliki damai dan menjadi pembawa damai. Seperti ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Ini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Luar biasa, luar biasa. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera Allah yang memenuhi segala hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Puji Tuhan.